Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita ditakdir oleh Allah dapat memenuhi undangannya, mengutamakan undangan Allah, dan kita berhasil bersimpuh di rumahnya di masjid yang sangat mulia ini. Semoga rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Kita kenal dengan orang terbaik di antara para rasul dan nabi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang pemimpin, seorang guru, seorang suami, seorang pendidik, dan seorang pendamping yang sangat baik. Setidaknya di antara kehebatan beliau itu kita dapat melihat, pertama, beliau mendapat gelar yang sangat luar biasa baik, yaitu Khalilullah, kekasih Allah. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengumumkan hal ini di dalam surah An-Nisa ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Shadaqallahul azim. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan, mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah telah memilih Nabi Ibrahim alaihissalam khalilan, sebagai kekasihnya. Akhirnya kita menyebut Nabi Ibrahim Khalilullah. Beliau adalah kekasih Allah, kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, beliau diberi gelar seperti itu tentu bukanlah gelar yang tanpa jasa. Beliau kita kenal sebagai orang yang sangat mendahulukan hak-hak Allah. Implementasinya dalam kehidupan kita, kalau Allah sudah memanggil hayya 'alas shalah, bahkan menjelang panggilan itu, kita pun sudah tersimpuh di dalam masjid ini. Begitulah suatu contoh yang dapat kita amalkan tentang Nabi Ibrahim itu, tidak lain adalah selalu mendahulukan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berbagai hal
beliau kita kenal adalah sebagai sosok yang seperti itu. Jamaah rahimakumullah, dan kita juga kenal beliau adalah orang yang sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga orang yang sangat sabar. Beliau orang yang sangat sabar terhadap apa saja yang ia hadapi, termasuk ujian di mana beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkan, untuk menyembelih putranya sang Ismail dalam keadaan hidup. Sementara beliau telah merindukan puluhan tahun untuk dikaruniai oleh Allah seorang anak. Beliau sangat sabar dan tawakal, dan beliau sangat mencintai, menghormati tamu-tamu beliau. Seakan kita memiliki istilah yang manis, beliau tidak pernah makan kecuali selalu bersama tamunya. Berbagai catatan amal baiknya beliau yang tak mungkin kita sebutkan satu persatu dapat disimpulkan bahwa gelar Khalilullah, kekasih Allah, bukanlah gelar yang mudah diperoleh oleh beliau, tetapi karena beliau memiliki kehebatan-kehebatan tentang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah ritual maupun ibadah sosial. The best coach, pemimpin terbaik Nabi Ibrahim, itu kita bisa lihat yang kedua adalah karena hasil didikan beliau yang sangat luar biasa. Jamaah rahimakumullah, beliau memiliki seorang putra bernama Ismail alaihissalam. Tegar, kuat imannya, memiliki visi yang sangat baik, cita-cita yang sangat mulia. Allah dijadikan satu-satunya tumpuan harapan hidupnya. Tak mampu lagi kita sebut seperti apa hebatnya Ismail atau Nabi Ismail alaihissalam. Tentu pertanyaan kita, siapa coachnya, siapa pendampingnya, siapa pendidiknya, siapa gurunya? Beliaulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah rahimakumullah, kita bisa melihat beberapa hal tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, metodenya, polanya, caranya mendidik siswa dan putranya yang bernama Ismail alaihissalam sehingga menjadi orang yang sangat kuat imannya, tegar hatinya menghadapi ujian, cita-citanya sangat tinggi dan Allah selalu nomor satu dalam hidupnya. Dan masih banyak lagi. Yang pertama, ternyata gurunya sang Ibrahim alaihissalam di dalam mendidiknya di antaranya adalah selalu memadukan doa dan ikhtiar. Sudah tidak asing lagi bagi kita, Nabi Ibrahim itu sudah menggambarkan putranya nanti itu seperti ini solehnya. Seperti demikian ketaatannya kepada Allah. Beliau selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Para ulama memberitahu kepada kita, doanya Nabi Ibrahim, ya Allah, Rabbi habli, karuniakanlah kepadaku anak dan keturunan minas sholihin yang soleh. Itu puluhan tahun doa itu diucapkan, yang secara akal kita semuanya sudah tak mungkin lagi Nabi Ibrahim memiliki seorang putra. Tapi Allah menjawab, fabasyarnahu bighulamin halim. Beliau memohon anak yang soleh, tapi Allah memberikan kepadanya putra yang fabasyarnahu bighulamin halim, yang halim. Lebih dari yang beliau minta hebatnya. Doa ini senantiasa disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau sadar bahwa tidak cukup doa hidup ini, beliau juga berusaha agar apa yang beliau inginkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah,
Maka beliau mohon kepada Allah disertai dengan usaha di antaranya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, aku Nabi Ibrahim telah memutuskan membuat tempat tinggal di suatu lahan yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mungkin yang dimaksud saking panasnya, mungkin juga yang dimaksud tidak ada sumber airnya, mungkin juga yang dimaksud adalah tak ada tanda-tanda kehidupan, tumbuhan hidup di situ. Tempat yang sangat tidak menarik itu dipilih oleh Nabi Ibrahim untuk tempat tinggal putranya. Beliau mengadu kepada Allah seraya menyampaikan cita-citanya, liyuqimus shalah, ya Allah, agar anakku ini di tempat yang dekat dengan rumahmu Masjidil Haram ini menjadi orang-orang yang ahli sholat. Tidak hanya itu, beliau bercita-cita agar Ismail atau putranya ini menjadi pemimpin yang sangat luar biasa. Kebanyakan manusia akan menjadikannya sebagai panutan, ya Allah. Kebanyakan manusia saat ini menyembah berhala, ya Allah. Kami ingin keturunanku yang aku buatkan di rumah dekat masjid ini selain ahli sholat, dia menjadi pemimpin yang dianut oleh manusia-manusia yang selama ini masih belum beriman kepadamu. Subhanallah. Dalam bahasa kita, ya Allah, takdirlah anak kami nanti menjadi pemimpin besar. Waj'alna lil muttaqina imama. Menjadi pemimpin yang akan dianut oleh kebanyakan orang yang belum mendapat hidayah darimu. Menjadi panutan yang sangat melegakan semua orang. Menjadi pemimpin yang dapat memimpin rakyat dan bangsanya ini bersama-sama menjadi kekasihmu masuk syurgamu. Subhanallah. Kolaborasi antara doa dan ikhtiar Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beliau memimpin dengan gaya bahwa beliau meletakkan pondasi kuat bagi putranya, serta karakter sifat kepemimpinan Nabi Ibrahim sangat terlihat. Sehingga kalau putranya itu dikuliahi, diceramai, diberikan teori, sesungguhnya apa yang dilihat oleh putranya tentang sosok Nabi Ibrahim adalah lebih dari perkuliahan itu sendiri, lebih dari tausiah itu sendiri. Gaya kepemimpinan Nabi Ibrahim itu ditampakkan sebagai sosok teladan, sebagai guru karakter dan sifat anak-anaknya. Dan inilah model, salah satu model yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak hanya itu, Ismail alaihissalam sejak kecil telah diajarkan kepadanya bahwa hidup ini mesti harus menjadi seorang teladan dan pemimpin yang baik. Ismail alaihissalam itu sudah dikenalkan problematika masyarakat, sudah dikenalkan apa yang harus dilakukan untuk di hadapan Allah selalu mendapat ridhonya. Sudah diajarkan dan didampingi bagaimana menjadi manusia yang anfa'uhum linnas. Sudah ditunjukkan bagaimana menjadi pejuang-pejuang Allah yang tanpa pamrih. Orientasinya adalah Allah selalu nomor satu. Pejuang yang meletakkan Allah adalah tujuan akhir. Pejuang yang meletakkan Allah adalah segala-galanya. Jamaah rahimakumullah.
Singkatnya, akhirnya lahirlah Ismail alaihissalam yang dalam gaya kependidikannya disampaikan oleh Nabi Ibrahim adalah diantaranya adalah dialogis. Kita lihat suatu saat Nabi Ibrahim minta pendapat kepada Ismail. Wahai anakku tercinta, aku mimpi Allah meminta aku untuk menyembelihmu. Dan aku tahu bahwa engkau adalah anak yang paling aku sayangi dan aku rindukan sekian puluh tahun lamanya. Dan berbagai hiasan tata kalimatnya disampaikan oleh Nabi Ibrahim dengan harapan agar anaknya tidak kaget dan lain-lain. Tapi jamaah rahimakumullah, ternyata kita yang kaget mendengar jawaban Ismail. Ya abati, wahai abah, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallahu minas sabirin. Nyawa ini akan aku serahkan ya Allah. Nyawa ini akan aku serahkan kepada Allah wahai abah. Jika memang Allah memintanya, apapun akan aku lakukan. Dalam bahasa tegasnya hari ini, aku jamin atas izin Allah, aku adalah anak yang taat kepadamu. Anak yang taat kepada Allah, anak yang pasrah dan sabar atas perintah Allah menyembelih aku ini. Rasanya tak kita dengar lagi kalimat seperti itu, Ismail, Ismail. Ayo nak kita sholat. Tidak mau karena masjidnya tidak ada AC-nya. Dia tak siap berkurban untuk menghadap pada Allah dalam keadaan tanpa AC. Dan macam-macam alasan yang kalau kita bandingkan dengan Ismail alaihissalam, seakan-akan kita bisa mengatakan, mana Ismail sekarang ini? Jamaah rahimakumullah, itulah inspirasi, petunjuk yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita tentang kisah seorang pemimpin hebat yang mampu menciptakan, mendidik seorang anak yang kuat imannya, yang visioner, yang cita-citanya menjadi pemimpin yang dapat mengajak masyarakat dan bangsa dan rakyatnya dan jamaahnya bersama-sama masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah ini mendapat ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ridho dan barokah Allah itu kita semua akan tertular gaya kepemimpinan Nabi Ibrahim. Dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh seperti kesolehan Nabi Ismail alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum min tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.